Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Rifki Ananda Putra, serta beberapa kelompok dari kami yang terdiri dari Yume Vandito, Muhammad Rizky Kalbani, Muhammad Maulana Hidayatullah, Farijal Givari Zaka, Tioji Fasan Lakoni, Ferdi Adinata Prabaswara, Rizky Rizpati, serta Saidina Rifa. Di sini kami akan memaparkan tentang hasil diskusi kami mengenai desain survei. Adapun hal yang melatar belakangi, yang dimana Selat Makassar Utara dan bagian laut dalam cekungan Kutai merupakan area eksplorasi migas yang dikategorikan sebagai frontier area. Selat ini memanjang sekitar 600 km dengan kedalaman air laut yang lebih dari 2000 meter. Kompleksitas geologi dan potensi hidrokarbon yang besar menuntut penggunaan metode seismik untuk karakterisasi struktur, stratigrafi, serta sistem petroleum yang ada di sana. Dari studi geologi regional menunjukkan bahwa cekungan ini berkembang melalui rifting asimetris di atas kerak benua yang menipis dengan half graben dan graben yang tertutupi sedimen tebal. Adapun tujuan dan target dari survei kami. Yang pertama, mengidentifikasi struktur bawah permukaan, skala kerak termasuk basement, half graben, dan unconformity menggunakan data seismik far offset. Selanjutnya, mengidentifikasi unit stratigrafi, pre-koneksik, dan hubungan stratigrafi regional untuk memahami evolusi tektonik dan cekungan. Selanjutnya, menilai potensi sistem petroleum dengan menentukan distribusi reservoir, ketebalan sedimen, trap struktural, dan kemungkinan sweet spot hidrokarbon. Lalu mengintegrasikan data seismik refleksi, gravity, serta data log sonic South Makassar Basin untuk membangun sebuah model kecepatan maupun densitas. Yang terakhir, menyediakan dataset seismik 2D eksplorasi laut dalam frontier sebagai acuan perencanaan survei lanjutan seperti 3D seismik ataupun pengeboran eksplorasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang geologi regional dari North Makassar Basin. Yang pertama diawali oleh sedimen non-marine yang berumur Eosen berupa fluvial lacustrine hasil fase rifting yang kemudian ditindih secara selaras oleh sedimen laut. Di bagian barat hingga selatan itu berkembang batuan karbonat platform dan reef. Sedangkan di arah timur laut didominasi dengan endapan laut dalam berupa serpih dan debris karbonat. Pada Miosen tengah eh, berkembang delta sepingan dengan sedimen plastik terbatas. Selanjutnya untuk struktur geologinya sendiri didominasi oleh sesar normal berumur Eosen yang bentuk horse graben akibat ekstensi. Sesar utama yang berperan adalah sesar Adang dengan komponen normal dan kemudian mengalami reaktivasi pada usia Plioclastosen. Berkembang kompresi dari arah Sulawesi yang bentuk lipatan dan sesar naik dangkal terutama di bagian timur cekungan. Lalu untuk petroleum sistemnya sendiri terdiri dari sosrok utama berupa shell, lacustrine, dan batu bara Eosen. Selanjutnya untuk reservoir di sini merupakan batu pasir fluvial deltaik berusia Eosen hingga Miosen. Lalu ada karbonat reef, oligosen hingga Miosen, serta pasir laut dalam. Seal utama atau caprock adalah eh, shell laut shell laut dalam berusia Miosen sampai Pliocene dengan trap berupa struktur horst dan juga anticline serta jebakan stratigrafi karbonat laut dalam. Untuk metode survei yang kita gunakan adalah marine seismic dua dimensi dengan tujuan yaitu
imaging subsurface, struktur yang berkembang dan juga batas formasi dari cekungan tersebut. Dan metode dan data pendukung yang kita gunakan adalah data gravitasi, data batimetri, peta struktur, dan data sumur yang sudah ada di daerah cekungan Makassar Utara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai workflow dari perancangan desain survei marine seismik yang diintegrasi dengan data gravity. Yang pertama itu kita merancang desain lintasan serta perizinan pada otoritas di wilayah akuisisi. Kemudian dilanjutkan dengan pengakuisisian seismik dan integrasi dengan data gravity. Di sini kita melakukan marine seismic acquisition ya, yang menggunakan kapal dan sumber energinya tuh dia pakai airgun sama streamer. Terus data gravitinya ini direkam buat mendapatkan informasi densitas bawah permukaan. Lanjut dengan QC lapangan serta data editing. Jadi QC ini dia bisa mencakup pemeriksaan kualitas sinyal seismik, signal to noise ratio, frekuensi, amplitudo gitu-gitu. Terus koreksi posisi navigasi juga, pemeriksaan sinkronisasi waktu. Kemudian dapat juga menghapus data noise, gangguan mekanis atau spike error. Tujuannya itu dia buat ngasilin data yang lebih bersih, lebih valid sama terus agar bisa diproses lebih lanjut. Lanjut pemodelan kecepatan awal dan gravity constraint. Di sini tuh dia ngebangun model kecepatan awal gelombang seismik yang nantinya divalidasi sama data gravity. Data seismik mentah itu kan membutuhkan model kecepatan untuk migrasi dan pemrosesan kedalaman atau depth processing. Nah, data gravity ini digunakan untuk mengonstrain model kecepatan, soalnya beda densitas bawah permukaan ini berhubungan dengan kecepatan gelombang. Lanjut ada proses PSTM sama PSDM. PSTM itu dia namanya pre-stack time migration atau migrasi data seismik ke domain waktu sebelum stacking. Terus PSDM itu pre-stack depth migration atau migrasi ke domain kedalaman menggunakan model kecepatan. Lanjut interpretasi horizon, struktur, dan prospek hidrokarbon. Tujuan dari proses ini tuh dia buat menganalisis hasil seismik yang udah diproses untuk identifikasi adanya horizon reflektor, struktur geologi, sama indikasi reservoir. Eh, bisa hasil sosro buat nentuin zona prospek hidrokarbon. Nah, yang terakhir itu ada final mapping dan rekomendasi eksplorasi buat ngasilin peta interpretatif gitu, terus bikin rekomendasi lokasi buat eksplorasi gitu. Output utamanya itu dia bisa berupa peta struktur, peta isopak, isokron, sama model 3D bawah permukaan. Kemudian udah selesai. Oke, saya akan menjelaskan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk akuisisi data seismik di laut. Yang pertama itu ada hydrophone, yang mana hydrophone itu eh, digunakan sebagai receiver pada akuisisi data seismik di laut ini yang akan mengubah tekanan air menjadi sinyal listrik. Lalu ada sub-bottom profiler yang digunakan untuk mendeteksi lapisan sedimen dangkal. Lalu ada seismic tail buoy yang digunakan sebagai penanda ujung streamer. Lalu ada seismic stream cable yang merupakan kabel panjang berisi ratusan hingga ribuan hidrofon yang mengapung di belakang kapal. Lalu ada seismic ship yang merupakan platform utama tempat seluruh sistem akuisisi ditempatkan. Lalu ada airgun yang mana sebagai eh, source dari akuisisi data seismik di laut ini. Yang terakhir adalah multi-beam echo sounder yang berfungsi untuk memetakan morfologi dasar laut. Desain survei selanjutnya ini adalah desain survei seismic capacity yang didasarkan pada data struktur geologi di daerah Makassar Utara, yang dimana secara regional daerah ini dikontrol oleh adanya sistem sesar dengan orientasi utara-selatan hingga barat laut dan tenggara. Dan juga di daerah ini juga terdapat peralihan antara paparan patenosfer dan juga zona depresi cekungan. Lintasan seismik yang didesain ini tegak lurus terhadap arah struktur utama. Hal ini bertujuan agar bidang sesar lipatan dan kemiringan lapisan dapat terpotong secara optimal. Dan juga di penelitian ini
terdapat 31 lintasan seismik yang dimana disusun membentuk pola grid yang dimana hal ini bertujuan juga untuk pembuatan korelasi antara lintasan setelah melakukan akuisisi nantinya. Panjang lintasan yang ada ini beragam dengan panjang 110 km hingga 330 km. Lintasan yang lebih panjang ini digunakan untuk menggambarkan kerangka struktur regional cekungan, sedangkan lintasan yang lebih pendek ini difokuskan pada zona dengan kompleksitas struktur yang lebih tinggi agar resolusi interpretasinya menjadi lebih baik. Selain itu, pada peta juga ditunjukkan keberadaan beberapa sumur eksplorasi yang di mana keberadaan sumur eksplorasi itu pun dipotong oleh posisi lintasan seismik yang berada dekat dengan sumur-sumur tersebut sehingga memungkinkan proses well tie antara data seismik dan data sumur. Integrasi ini penting untuk mengkalibrasi antara data hasil kita pengukuran dan pun data sumur yang ada dari lapangan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan desain survei seismik refleksi 2 dimensi berdasarkan dataset 01. Dapat kita lihat di sini dapat desain survei seismik refleksi di Cekungan Makassar bagian utara yang terdiri dari 31 lens seismik, kemudian dengan panjang lintasan 110 km, ada juga yang 165 km, 220 km, dan 330 km. Dan berikut adalah hasil dari pembuatan desain survei seismik refleksi 2 dimensi yang terletak pada Cekungan Makassar Utara, yaitu pada Selat Makassar, antara Kalimantan dan juga Sulawesi. Dapat kita lihat di sini memiliki 31 line seismik dengan panjang lintasan dimulai dari 110 km, 165 km, 220 km, dan 330 km dengan spasi antar lintasannya adalah 13,5 km. Dapat kita lihat di sini juga terdapat 4 data sumur yang sudah beroperasi di daerah Cekungan Makassar Utara, yaitu sumur 2006A yang berwarna hijau, sumur 2011A yang berwarna biru, sumur Rangkong 1 yang berwarna kuning, dan juga sumur Kaluku 1 yang berwarna biru muda. Kemudian berikut adalah desain survei seismik refleksi 2 dimensi yang sudah kita overlay dengan data gravitasi yang kita dapatkan dari studi literatur. Dapat kita lihat dari lintasan yang sudah kita buat itu berada hanya pada Cekungan Makassar Utara. Karena fokus dari survei yang ingin kita lakukan adalah memetakan dari kondisi cekungan yang berada pada Cekungan Makassar Utara menggunakan metode seismik. Dan dapat kita lihat, kita membentangkan lintasannya itu pada lokasi dengan densitas yang rendah yang dapat diidentifikasi sebagai cekungan. Dan mengapa dari line seismik tersebut melintas hingga daerah Delta Mahakam yang memiliki densitas yang lebih tinggi? Karena kita itu ingin melihat korelasi ataupun hubungan antara Delta Mahakam, Kutai Basin, dan juga North Makassar Basin. Dan kita itu membentangkan lintasan terpanjang yaitu 330 meter yang dari utara hingga selatan. Mengapa tidak menembus hingga ke Paternoster Platform maupun South Makassar Basin? Karena Paternoster Platform itu merupakan high basement dan low sediment. Jadi tidak efektif untuk kita lakukan survei seismik pada daerah tersebut. Sedangkan pada South Makassar Basin itu sudah berada di luar fokus area yang ingin kita lakukan. Dan berikut adalah desain survei yang sudah kita overlay dengan data batimetri. Dapat kita lihat dari data batimetri tersebut kan merupakan data bawah permukaan atau bisa disebut sebagai data topografi tapi yang berada di bawah laut. Dapat kita lihat bahwa North Makassar Basin itu merupakan cekungan yang bisa dibilang lumayan besar dan berdekatan dengan Mahakam Delta dan Paternoster Platform. Jadi dari line seismik yang sudah kita buat
itu memenuhi dari si North Makassar Basin. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan penetrasi kedalaman gelombang seismik yang akan kami hitung berdasarkan ilustrasi perhitungan penetrasi kedalaman oleh Novianto 2024. Sini set itu kita anggap sebagai kedalaman target yang kita inginkan. Kemudian T0 itu waktu rambat gelombang dari source ke zero offset. Lalu TI itu waktu rambat gelombang dari source ke far offset. Lalu ada XI itu panjang streamer yang akan kita gunakan. Dan V adalah cepat rambat gelombang tiap medium yang akan dilewati gelombang seismik nantinya. Ini hasil perhitungan penetrasi kedalaman dan rencana panjang streamer yang akan kami gunakan untuk mencapai kedalaman lapisan basement yaitu 10 km. Jadi rencana panjang streamer kami adalah 12 km yang merupakan panjang streamer yang sering digunakan dalam eksplorasi seismik refleksi untuk mencapai kedalaman kurang lebih 10 km di bawah permukaan. Lalu ada V air yaitu 1500 meter per second. Lalu V sedimen ada 1800 meter per second. Dan V basement yaitu 6500 meter per second di daerah penelitian. Nah, set ini merupakan target kedalaman yang akan kita capai dengan memasukkan rumus sesuai dengan ilustrasi Novianto 2024. Kita bisa dapat mencari waktu tempuh gelombang dari source ke zero offset dengan rumus berikut, di mana set ini merupakan target kedalaman yang diinginkan. Kemudian V average ini merupakan rata-rata hasil dari V air, V sedimen, dan V basement yang didapatkan rata-ratanya yaitu 3266 meter per second. Dari hasil perhitungan ini menghasilkan waktu rambat gelombang dari source ke far offset yaitu 6,123 second. Lalu untuk mencari waktu rambat gelombang dari source ke far offset itu kita menggunakan rumus berikut, di mana Z-nya adalah 10.000 meter. XI merupakan panjang streamer yaitu 12.000 meter. Dan hasil perhitungannya didapatkan waktu rambat gelombang dari source ke far offset yaitu 7,141 second. Nah, selanjutnya perhitungan set ini kita gunakan untuk memastikan apakah panjang streamer yang kita gunakan ini dapat mencapai penetrasi kedalaman target yang kita inginkan yaitu 10 kilo yang merupakan kedalaman basement di daerah penelitian. Nah, dari hasil perhitungan T0 dan TI, kita masukkan di rumus perhitungan kedalaman, di mana XI itu adalah 12.000 meter yang merupakan panjang streamer, kemudian T0-nya 6,123, lalu TI-nya yaitu 7,141 dikuadratkan, lalu dikurang dari T0, yaitu 6,123 dikuadratkan. Hasilnya ternyata mendapatkan nilai kedalaman 9.997 meter, mendekati 10.000 meter atau 10 kilo yang sesuai dengan rencana target kedalaman basement yang kita inginkan di daerah penelitian. Oke, nah di sini
saya akan menjelaskan terkait rencana tata waktu pelaksanaan survei. Nah, di mana di rencana tata waktu ini menjadi beberapa tahap. Yang pertama itu tahap planning dan mobilisasi. Itu diperlukan waktu sekitar 1-4 minggu. Kemudian untuk akuisisi lapangan itu diperlukan waktu sekitar 8-12 minggu. Dikarenakan kita melakukan akuisisi itu di laut. Nah, selanjutnya untuk processing data itu kita memerlukan waktu sekitar 12-24 minggu. Dan selanjutnya untuk interpretasi dan reporting itu memerlukan waktu sekitar 8-10 minggu. Nah, total waktu yang dibutuhkan itu kurang lebih selama 50-an minggu atau setahun gitu.